sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Dan diberkati oleh Tuhan. Semoga kita semua bisa sama-sama join rekan firman dari hambanya Pendeta Keisha dan juga Bu Sinta yang nanti akan memberikan kesaksian. Bersyukur selalu karena di Miracle on Tuesday malam ini kita dilayani oleh dua dari kekasih Tuhan, hamba-hambanya yang diurapi juga. Sebelum kita akan memulai dengan pujian dan penyembahan, aku mengundang buat teman-teman semua mungkin yang belum join atau mau ngundang teman atau saudaranya untuk bergabung. Link yang ada di grup mohon untuk di-share biar kita sama-sama mendengarkan firman dan juga kesaksian. Kekasih Tuhan pasti akan mendapatkan lawatan banyak dan terjadi terobosan banyak di Zoom pada malam ini karena kita sama-sama akan menyimak firman dan juga mendengarkan kesaksian serta nanti ada waktu di mana bisa memberikan sesi tanya jawab. Diharapkan teman-teman semua sudah menyiapkan pertanyaannya ya kepada hamba-hambanya. Sebelumnya kita akan mulai acara ini dengan doa pembuka oleh Bu Susan dan juga nanti dilanjutkan pujian dan penyembahan. Terima kasih. Sekiara lama takara syandara. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial Tuhan Yesus. Miracle on Tuesday Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan bersama dengan kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu Kau sucikan, kuduskan atmosfer udaranya Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan, pemusik Tuhan Yesus, dan kami siap untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Juga Kau akan urapi hamba-Mu yang Kau pakai, Kesia juga kesaksian Tuhan dari Sinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima lawatan-Mu, kami terima Tuhan janji-janji-Mu Tuhan, kami terima segala apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari yang percaya akan kuasa Tuhan, tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Thank you, Jesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Hatiku percaya. Ya Tuhan, kau lihat tangan-tangan terangkat Tuhan. Lihat tangan-tangan yang penuh kepercayaan kepadamu Bapa. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
Haleluya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya, I will trust in you. Oke, baik, untuk Koirek sudah memberikan pujiannya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan mendengarkan firman dari hambanya Pendeta Geisha. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, makasih. Makasih pertama buat Ibu Susan ya yang udah mengundang Bu Susan. God bless you. Halo Bu Sinta. Ketemu lagi. Ya, shalom semuanya buat teman-teman semuanya. Oke, pertama saya kenalin dulu supaya kita lebih dekat lagi ya. Kalau nggak kenal katanya kan kurang sayang. Kalau kenalan lebih kenal lagi. Ya, saya Kesia namanya, istri seorang hamba Tuhan. Terus anak saya punya anak 3. Terus saya udah punya cucu 4. Bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kami sekeluarga boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur dari apa yang saya nggak pernah bisa, nggak pernah tahu, gitu, Tuhan mengubah hidup saya menjadi mengerti bertahap, step by step. Tuhan bawa saya, terus Tuhan kenalin saya, gitu. Tuhan ajar saya, dan saya belajar untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami saya asalnya seorang pengusaha, terus diizinkan Tuhan, terus dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan kita mengalami di mana yang Tuhan izinkan hidup yang tadinya dari seorang pengusaha berubah terus menjadi pelayan Tuhan, full timer. Jadi banyak hal-hal yang kita pelajari, dan itu pernah membuat saya bertanya-tanya, dan saya pikir gini, Tuhan benar nggak sih Tuhan yang pilih gitu? Kalau salah Tuhan mendingan berhenti sampai di sini, saya pikir seperti itu. Karena latar belakang suami saya itu dia nggak sekolah bahasa Indonesia, nggak pernah mengecap bahasa Indonesia. Jadi ketika menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, jadi bahasa Indonesianya kan pasti kurang. Gitu. Jadi ketika salah gak ya, gitu. Ini Tuhan, gitu. Bener gak ini? Juga anak-anak juga masih kecil saat itu. Terus kita harus mengalami gimana hal yang luar biasa yang kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah latar belakangnya, karena kita nggak ada waktu saya married pun bukan dari latar belakang Kristen gitu kan. Jadi ketika Tuhan manggil, jadi kita belajar, itu di situ kita belajar, benar-benar belajar. Tapi ada satu hal yang indah, ketika kita sudah sama sampai udah mau, Tuhan aku menyerah aja, Tuhan gitu, aku udah give up aja Tuhan, seperti itu. Tapi ternyata ada hal-hal indah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, diizinkan dalam rumah tangga kita melihat banyak mujizat. Dan hari ini saya membawakan tema tentang jangan menyerah.
Dan saya belajar dari apa yang udah saya alami, apa yang udah kita alami, hal-hal di mana pada saat pertama kita mulai bergereja, gitu, banyak hal-hal di mana ada hamba-hamba Tuhan sampai bilang, yuk bergabunglah, gitu, bergabung, kita udah okein, terus pada saat udah mau bergabung karena kita pikir ya kita yang nggak mengerti kan latar belakang gimana, jadi kita ya udah nggak apa-apa, gitu. Terus sampai hamba Tuhan itu bilang gini, oke, katanya suaminya boleh karena kita punya tempat, jadi kita pakai rumah tua kita yang ada di daerah Jakarta Pusat. Kita pakai buat pertama dari persekutuan, terus akhirnya jadi gereja. Kita pakai itu tempat, ya udah itu rumah emang kita serahin. Yang tadinya udah kita hampir mau bangun, udah kita buat IMB segala gitu. Akhirnya ternyata ya rencana manusia itu berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Karena Pak David mendapat mimpi 3 kali yang sama, terus dari dibuatin hamba Tuhan, dari dibuatin sama orang-orang dekat. Jadi akhirnya ya udah jangan kita ngeyel, katanya, jangan kita nakal. Kalau kita nakal nanti juga akhirnya hal buruk yang terjadi. Untuk apa? Sampai kita dibawa sampai mengalami hal buruk. Lebih baik ayo jadi anak yang taat, anak yang setia, anak yang patuh aja. Kita bilang, dah kita sepakati bersama. Terus singkat cerita, udah, hamba Tuhan itu bilang, oke, katanya, ini suaminya boleh bergabung menjadi hamba Tuhan, tapi istrinya nggak boleh. Istrinya nggak boleh ikut campur, anak juga nggak boleh melayani di gereja itu. Sempat seperti itu. Dan saya pikir, langsung saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya bilang, saya mau kok, nggak jadi masalah buat saya. Melayani nggak melayani di gereja bukan satu keharusan yang harus gitu, walaupun kita punya tempat, nggak satu yang harus. Yang paling penting buat saya pribadi, saya bilang, asal hidup saya bisa menjadi berkat buat bagi orang lain, nggak jadi masalah. Saya bilang, saya udah bilang sama suami juga bilang, oke, nggak apa-apa, saya nggak melayani, nggak apa-apa, saya support kamu untuk kamu boleh melayani anak-anak nggak melayani, nggak jadi masalah. Sempat sampai seperti itu. Terus kita cerita udah sampai seperti itu, saya juga berdoa sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Wah, ternyata kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak manusia. Tiba-tiba saya dapat mimpi lagi, dapat pendengaran, kamu harus tetap melayani, support suami kamu. Terus saya minta tandanya, Tuhan, tandanya apa kalau saya boleh terus mendampingi suami saya untuk melayani? Saya dikasih, besok kamu datang ke seberang rumah, itu orang sedang butuhkan, kamu bawa ajak suami kamu berdoa buat dia. Seorang bapak ini membutuhkan, katanya. Nah, saya benar-benar besokannya, saya bilang, karena saya panggil suami saya lokung, saya bilang gitu, panggilan suami saya panggil dia. Dia bilang, yuk, saya dapat itu loh, pendengaran. Kita harus ke seberang rumah kita lagi membutuhkan. Saya bilang, dia butuh doa, dia lagi sedang sakit. Terus suami saya ngikut, benar. Saya bilang, ayo coba aja, saya bilang gitu. Begitu kita datang, benar ternyata dia lagi butuh. Terus dia lagi mau operasi, kita berdoa buat dia. Singkat cerita, Tuhan bekerja dahsyat, nggak jadi operasi lagi, Tuhan menyembuhkannya. Nah, dari situ saya tahu, oh thanks God, saya bilang, terima kasih Tuhan, ternyata saya harus tetap melayani dan mendampingi suami saya nggak mau menyerah begitu saja. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan rumah tangga kita. Dan di situ saya terus maju sampai hari ini. Saya terus mendampingi dan saya boleh terus dibawa Tuhan untuk melihat lebih banyak lagi mukjizat demi mukjizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya, saya ajak kita buka ayatnya dulu. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 30. Hakim-Hakim 16 23 sampai 30. Oke, saya bacakan ya. Simson mati.
Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak panah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Oke, kalau dari ayat bacaan kita ini, kita tahu seperti cerita Simson. Simson yang tadi penuh dengan kekuatan, terus karena seorang wanita, terus dia juga membuka rahasia yang harusnya menjadi rahasia, tapi dia membuka kepada wanita yang dikasihinya, yang disayang. Akhirnya kekuatannya hilang dan dia akhirnya diperbudak, malah dijadikan bahan lawak seperti itu sama lawannya. Dan akhirnya ternyata di akhir sisa hidupnya Simson itu masih memiliki. Dia masih memiliki, dia nggak mau menyerah, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun dia tahu kekuatannya sudah hilang saat itu, tetapi di akhir sisa hidupnya yang dahsyat dan luar biasa, dia nggak menyerah. Dan dia berkata, Tuhan, dia minta terakhir kalinya, oke Tuhan, oke kemarin untuk kesalahan yang telah aku perbuat, dan hari ini Tuhan berikan aku kekuatan sekali lagi. Dalam kekuatan yang terakhir ini Tuhan, aku akan mati bersama-sama dan meruntuhkan semuanya. Ternyata Tuhan kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberikan permohonan Simson itu, dan akhirnya di akhir sisa hidupnya dia membunuh lebih banyak lawannya itu daripada masa hidupnya. Nah itu dia. Manusia seringkali nggak mengerti jalan kehidupannya. Berapa banyak masalah, persoalan yang merintangi hidup kita, dan akhirnya berapa banyak pula yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Kenikmatan hidup, gaya hidup, itu yang membuat setiap kita mudah terperosok, mudah tergoda. Akhirnya kita mengikuti tawaran dunia, kita kompromi, dan akhirnya itu yang membuat kita tanpa sadar jatuh. Jangan kita ke gereja, jangan kita dengar ikut Zoom, itu cuma kalau cuma hanya melihat orangnya, nggak enak hati sama yang mengajaknya. Coba kita belajar. Serahin hati kita pada Tuhan. Yang kita cari bukan orang, bukan manusia, tapi Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya. Nah hari ini kita belajar dari ayat yang kita baca, ada 4 hal yang kita mau pelajari hari ini. Poin yang pertama, apa yang kita dengar itu yang akan menentukan. Nah banyak kali kita mendengar terlalu banyak, kita mendengar gosip-gosip, persoalan hal yang nggak perlu. Nah itu yang seringkali yang menurut manusia itu hal yang menarik loh. Gosip itu lebih menarik daripada firman Tuhan. Nah berapa banyak orang yang tertarik firman Tuhan? Berapa banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan?
dan lebih banyak mau mendengar firman Tuhan itu, waduh, daripada gosip itu. Kita tahu, survei masih membuktikan lebih banyak orang senang dengan lihat drama, lebih dengar Korea, dengar gosip gitu. Seperti itu yang paling senang manusia. Manusia seperti itu. Oleh karena itu jangan heran. Gitu. Akhirnya, nah itu yang membawa setiap manusia, membawa setiap kita itu jatuh. Membawa setiap kita tanpa sadar, kita itu terpengaruh. Orang ngomong kita jelek, kita langsung sakit hati, tersinggung, marah, terus nggak mau ikut lagi. Nggak mau. Orangnya nggak friendship, orangnya nggak enak. Oh, hari ini dia nggak senyum sama saya, nggak mau, tersinggung. Sama orang lain dia tersenyum, sama saya dia nggak mau tersenyum. Ini ngelihat orang nih, Bu Susan nih katanya. Langsung tersinggung. Ya, gimana dong? Orang Bu Susan nggak kelihatan, pas saat itu matanya lagi tertuju ke yang lain, atau lagi pikirannya lagi banyak ada pikiran yang lain, gitu, pelayanan yang lain. Jadi saat itu bukannya Bu Susan yang nggak care, nggak perhatian atau gimana, tapi bukan, karena ya saat itu mungkin lagi pikirannya lagi lebih condong ke arah yang saat ini yang ada di benaknya gitu. Pelayanannya tuh apanya kita nggak pernah tahu. Nah makanya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita tahu kita mau lebih maju lagi di dalam Tuhan, mari perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Dengar hal-hal yang membuat kita itu bisa maju. Jangan yang hal-hal yang nggak enak. Yang nggak enak tinggalin aja. Buang jauh-jauh. Jangan ikutin. Ngapain ngikutin yang nggak enak? Cari yang enak. Yaitu apa? Firman Tuhan nggak pernah mengecewakan. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Tuhan berjanji itu setia adanya. Saya hidup, saya belajar. Waduh, saya sering kali diizinkan Tuhan. Pernah satu kali, saya punya sinusitis dulu. Sinusitis, terus jadinya saya melayani pekerjaan Tuhan, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya Tuhan izinkan sinusitis saya ini, Tuhan Yesus, nggak jadi masalah. Tapi satu hal Tuhan, saya mau sinusitis saya ini Tuhan sendiri yang nyembuhin. Udah, kalau sinusitis saya datang, saya selalu judukin kepala saya ini ke kaca. Gitu. Karena waktu dijudukin rasanya itu kayaknya enak karena dia nyeri gitu, gitu, ngilu seperti itu. Jadi saya jeduk seperti itu. Nah, suami mana yang tega lihat istrinya seperti itu kan? Akhirnya suami saya tanya-tanya. Akhirnya dia bilang, ayo saya bawa kamu ke Singapura. Di Singapura itu baru ada ipar kita itu katanya operasi sinusitis, nggak operasi besar kok, yuk berangkat, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kamu emang iman saya bilang, dalam segala hal saya tunduk, tapi tolong satu hal ini jangan paksa saya ya, saya bilang, karena saya udah berdoa sama Tuhan, saya bilang gitu. Kalau Tuhan masih mau pakai saya, ya udah, ya saya bilang, Tuhan sembuhin saya bilang. Kalau enggak ya Tuhan lihat saya seperti ini nggak jadi masalah loh buat saya bilang gitu. Kamu nggak tega, apalagi Tuhan saya bilang, Bapak kita, dia pasti lebih nggak tega lagi. Saya nggak mau tahu mau ngomong apa gimana, ya udah kamu nakal ya katanya. Kan Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menyembuhkan. Saya bilang, iya saya percaya itu. Bukan saya terlalu fanatik, enggak. Saat itu saya sedang berdoanya seperti itu loh. Jadi saya nurutin apa yang sedang saya doakan sama Tuhan, yang saya minta sama Tuhan gitu. Dah singkat cerita, lewat. Gak disembuhin, belum terjadi kesembuhan maksudnya. Belum terjadi kesembuhan. Nah, terus lewat beberapa bulan kemudian, karena saya suka kalau lagi datang tetap seperti itu. Nah, tiba-tiba diajak bawa mobil terus tiba-tiba tanpa diberitahukan saya kemana, tiba-tiba diberhentiin saya di mana, di Dokter Nizar THT yang di Petojo itu. Nah, tiba-tiba saya diberhentiin, ayo sekarang katanya, kan belum terjadi kesembuhan, sekarang kamu turun ke saya. Saya kaget, kok di Dokter Nizar gitu kan gitu. Terus saya bilang, oh sorry, saya bilang, saya percaya kok apa yang udah saya doain, yang saya minta kepada Tuhan.
Kalau Tuhan mau nyembuhin saya dalam sekejap mata, saya yakin Tuhan pasti akan beri kesembuhan. Tapi kalau belum waktunya, saya bilang, saya terima segala sesuatunya. Kalau kamu sayang saya percaya Bapak lebih sayang saya. Kalau kamu lihat saya nggak tega, Bapak lebih nggak tega. Tunggu waktu yang terbaik. Saya bilang seperti itu sama suami saya. Kamu benar-benar nakal. Saya bilang enggak. Karena saat itu saya memiliki iman yang kuat dan saya tahu, dan saya bilang saya tahu saat itu bukan saya memuji, enggak. Saat itu lagi connect sama Tuhan yang lagi seperti itu, ada janji saya, ada permintaan saya, ada doa saya, dan saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya gitu. Nah, tunggu waktunya aja. Dah, singkat cerita, satu malam tiba-tiba saya ditupangin tangan, didoakan sama suami. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus, kata gitu, biasaan seperti itu. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Malam-malam itu nggak terjadi apa-apa. Besok paginya singkat cerita begitu bangun, saya seperti mau kayak mau ambil dahak dari banyak-banyak kayak ada reak di dahi saya seperti di dalamnya. Terus saya ngedahak, saya tarik. Begitu saya tarik, kok kayaknya penuh mulut saya, penuh. Saya bilang, wah, terus ada sesuatu nih. Saya bilang pikir gitu. Langsung saya bilang ada sesuatu. Saya mau ngelihat apa sih seperti gitu. Terus saya nggak mau buang di kamar mandi. Saat itu saya masih sekarang yang dipakai buat gereja. Saya tinggal di situ karena di daerah Kepo. Terus saya nggak mau buang ke kamar mandi. Saya mau lihat di tempat yang terang. Saya mau cari di wastafel ruangan tamu. Jadi saya keluar sengaja, saya cari ke ruangan tamu, saya nyalain lampu di ruangan tamu, saya buka lampunya, terus saya buang. Begitu saya buang, saya lihat segumpalan darah tebal. Saya saat itu keluar, saya bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, thanks God. Saya bilang, Tuhan begitu baik, benar waktunya Tuhan. Tuhan yang udah operasi saya, sehingga sinusitis saya saat itu juga sembuh, saya bilang. Dan saya terlalu yakin Tuhan Yesus. Saat hati saya melekat kepada Tuhan, saat yang saya dengarkan firman Tuhan, saat iman saya teguh, saya bilang, itu yang Tuhan berikan buat saya. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Saya terlalu yakin dan percaya. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu satu hal yang indah. Mujizat demi mujizat kita alami. Dan Tuhan bawa seperti itu. Saya bersyukur dan kita juga belajar. Nah, apa yang kita dengar itu yang menentukan. Oleh karena itu perbanyak waktu kita untuk mendengar hal-hal yang positif. Jangan buang waktu kita sia-sia. Waktu itu seperti es. Kita pakai nggak pakai, tetap pasti akan habis. Oleh karena itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi jangan pernah disesali, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Poin yang kedua. Jangan bereaksi. Tetapi kita harus belajar untuk merespon yang benar. Kalau kita langsung ketika kita mengalami masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita langsung bereaksi. Apalagi kalau kita panik, saya bilang ibarat seperti kayak kita lagi berenang. Ketika kita berenang, terus ngalamin kram kaki. Nah kalau kita gelagapan, kita kaget dan kita langsung bereaksi. Berlebihan, malah itu yang membuat kita tenggelam. Tapi ketika kita sadar, oke, tenangkan hati kita. Coba responi dengan baik. Oke, kita berenang, pelan-pelan gerakin ke tangan kita, bawa ini ke tepi. Itu yang membuat kita menjadi selamat. Nah, berapa banyak yang ketika kita mengalami masalah, mengalami persoalan yang Tuhan izinkan terjadi menimpa dalam kehidupan setiap kita, itu membuat kita panik. Akhirnya yang ada di otak kita yang pertama kali pasti nama orang. Kita mau minta tolong sama si A, minta tolong sama si B. Itu yang muncul di benak kita karena ketakutan yang menghimpit hidup kita. Kekhawatiran yang menghimpit hidup kita membuat kita akhirnya cari solusinya pergunakan pikiran kita. Coba tenangkan pikiran kita. Datang di hadapan hadirat Tuhan. Berlutut. Berdoa, Tuhan, aku serahkan persoalan masalahku ke dalam tangan. Karena aku percaya, hanya di dalam nama Tuhan ada jawaban yang pasti. Yang tidak pernah mengecewakan. Pada saat kita mengandalkan manusia,
kita telepon, kita calling, belum tentu dia bilang yes loh. Yang kita pikir dia bisa menolong atau membantu kita, justru saat itu diizinkan Tuhan, dia pasti menolak. Dan dia bilang tidak bisa. Nah, itu yang membuat kita, ayo hari-hari ini belajar carinya Tuhan. Utamakan Tuhan. Saya kalau sakit, saya bilang sama suami saya, kalau saya dalam keadaan sakit, bagaimana mendadak sakit, saya pernah lagi tidur, saya pernah 2 kali ngalamin seperti kayak orang bilang angin jongkok gitu katanya. Begitu saya nonton pertama kali, saya nonton sama anak-anak semuanya di bioskop, nonton. Begitu tengah-tengah nonton mungkin perut kosong ya, terus saya nggak bilang, terus saya udah mulai kedinginan. Tapi saya juga nggak bilang karena saya pikir satu keluarga sama anak-anak lagi nonton sama-sama, jadi saya nggak mau ganggu tuh hari keluarga saya, jadi saya tetap mempertahankan. Tapi tiba-tiba seperti dada saya itu sakit kayak udah berhenti, udah tarik napas nggak bisa, hembusin napas nggak bisa, buang napas nggak bisa, sakit setengah mati. Langsung lihat saya sakit seperti itu, suami saya kaget. Kenapa? Saya bilang, aduh saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung dibawa keluar. Terus saya bilang, saya cuma minta satu, doain saya bilang, udah nggak bisa apa-apa. Udah benar-benar sakit sekali, didoain. Udah langsung anak-anak bawa ke mobil, kita ke rumah sakit langsung katanya. Baru mau ke rumah sakit, begitu didoain sampai di mobil, saya bisa muntah. Saat saya muntah, keluarin muntahnya itu di bawah plastik, saya udah mulai enakan. Terus dibawa ke dokter bilang, waduh, untung tadi keluar muntah. Itu yang bahaya. Yang kenapa banyak orang tiba-tiba meninggal seperti itu katanya. Saya baru tahu, saya bilang itu baru pertama kali karena perut ibu kosong. Terus dari kena angin, terus juga udah kedinginan, terus saya dipertahanin kosong masuk angin karena itu jadi kena langsung tak begitu. Nah, itu masih tahu. Tiba-tiba saya kedua kalinya saya pernah tidur lagi enak tidur. Tiba-tiba tengah-tengah mendusin tengah-tengah sekitar mungkin jam 1 jam 2 saya juga nggak tahu jamnya. Tiba-tiba ngalamin hal yang sama. Napas nggak bisa, keluar nggak bisa, sakit dadanya langsung saya cuma bangunin, saya toel suami saya karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya toel terus sedang doa, saya bilang tolong doain. Begitu didoain dalam nama Tuhan Yesus, dan saya percaya, saya cuma ada di otak saya, Tuhan, saya bilang kan tugasnya masih banyak Tuhan, saya harus melayani masih banyak nih Tuhan, kasihan suami saya kalau ngelayanin sendiri, tolong Tuhan Yesus, saya bilang kasih saya waktu untuk saya masih boleh melayani bersama dengan suami saya. Saat itu juga waduh tiba-tiba bisa keluar, terus saya udah mulai enak. Saya bilang puji Tuhan. Yang saya andalkan selalu ketika saya dalam keadaan sakit, saya cuma butuh sama suami, saya bilang doa. Jangan bawa saya kemana-mana dulu. Doa yang pertama. Yang saya butuhkan doa. Karena saya tahu ada kekuatan di dalam doanya setiap kita. Tuhan penolong kita. Dan ketika kita masih berguna, saya percaya Tuhan nggak mungkin membawa kita. Kalau kita masih berguna, kecuali kita udah nggak berguna, satu hari kita pasti akan dipotong. Itu dia. Poin yang ketiga, jangan putus asa. Apapun yang kita alami, seperti Simpson nggak pernah putus asa. Dia masih punya pengharapan, walaupun dia tahu saat itu dia udah nggak punya kekuatan loh, Simpson. Tapi dia masih punya pengharapan. Satu pengharapan lagi, Tuhan, kasih aku kesempatan untuk aku bisa membalas semua yang orang-orang ini yang lakukan terhadap aku. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan pernah berputus asa. Hari ini, apapun yang kita alami, masalah kita, problem kita, ingat, kita masih memiliki Tuhan yang lebih besar daripada masalah persoalan yang kita hadapi. Persoalan yang hadapi nggak seberapa. Tuhan jauh lebih besar dan dia mampu mengadakan apapun juga. Itu yang membuat saya kuat, yang membuat saya terus sampai, oh Tuhan, benar-benar membuat cinta saya terus bergelora. Dan saya terus bilang, kemana dan dimanapun saya berada Tuhan Yesus, pokoknya saya harus bisa menjadi saluran berkat. Saya nggak pernah mengharapkan apa-apapun juga dalam pergaulan saya, dimanapun juga, saya cuma satu. Saya bilang, saya nggak butuh ketenaran, saya nggak butuh apapun juga. Yang saya butuh selalu, pokoknya saya ada dimanapun, saya bisa menjadi berkat. Orang sekeliling saya boleh bersuka cita.
Itu yang kerinduan saya gitu. Jangan ada saya malah orang jadi semuanya kok mukanya sembutut, bimoli semuanya. Aduh nggak ada senyum. Walah itu. Walah. Gimana itu jadinya? Yang saya rindukan di mana ada kita, selalu kita bisa menjadi berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, semuanya wah enak dilihatnya gitu. Itu kerinduan saya selalu gitu. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ingat, selalu masih ada harapan. Ketika kita mengalami kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kita harus bangkit dari kegagalan itu, karena kegagalan itu justru merupakan pengalaman kita. Pelajaran kita untuk kita lebih maju lagi. Dan kita, lewat ya apa yang kita pernah gagal, justru itu pelajaran membuat kita, aku udah pernah jatuh di sini nih. Aku nggak boleh jatuh lagi, aku harus maju. Terus itu buat pelajaran kita, memicu kita untuk kita lebih maju lagi, lebih giat lagi. Ayo tambahkan gaspol semangat kita. Jadi untuk kita maju, karena pasti bisa kalau ketika kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, karena buat Tuhan tidak ada satu yang mustahil, tidak ada satu yang tidak mungkin, yang tidak mampu Tuhan lakukan. Semua pasti bisa. Dan yang terakhir, tetap harus fokus pada Tuhan, bukan pada masalahnya. Berapa banyak yang punya masalah, justru dia takut terhadap masalahnya. Dan akhirnya membuat pikirannya, membuat semua hidupnya itu jadi nggak terarah. Cuma kepikirannya itu cuma terhadap persoalan masalah yang menghimpit hidupnya. Kayaknya berat banget ya masalahnya. Gitu. Gimana ya? Jadi fokusnya sama masalahnya. Yuk layani pekerjaan Tuhan yuk. Aduh nggak bisa Jeng. Saya masih sibuk. Anak saya masih kecil-kecil. Nanti kalau anaknya udah besar, aduh Jeng nggak bisa. Sekarang udah tua, udah mulai tua, tenaganya sudah habis. Belum merit, bilang, aduh Jeng belum bisa. Pak belum bisa. Karena kenapa ya? Saya belum punya pasangan, harus cari pasangan dulu. Ntar kalau nggak gimana dong, nggak bisa, nggak punya pasangan. Terlalu banyak alasan bagi setiap manusia untuk menolak. Jadi manusia itu hanya berfokus kepada keegoan diri sendiri. Masalahnya sendiri, hidupnya sendiri. Karena sudah nyaman di zona nyamannya. Sudah enak. Jadi nggak mau keluar dari zona nyamannya. Dia selalu fokus pada diri sendiri. Yang ada diri sendiri. Mau juga untuk diri sendiri. Nah ini yang membuat akhirnya Tuhan bilang, aduh, kalau dikasih talenta terus nggak dipakai, talentanya satu hari dia akan diambil dari kita. Untuk apa Tuhan kasih berikan buat talenta buat kita kalau kita nggak pergunakan, nggak menjadi berkat buat bagi banyak orang, dan nggak mempermuliakan nama Tuhan. Saya baru-baru ini saya berangkat mujizat Tuhan. Saya baru meritin anak, yang terakhir 3 anak saya merit, sama sekali orang tua saya nggak keluar uang. Mau anak yang perempuan, mau anak yang laki. Anak saya yang laki, beli rumah sendiri, terus merit sendiri, pestain sendiri. Bersyukur saya. Saya bilang, aduh Tuhan tuh dahsyat sekali loh Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Nggak pernah mempermalukan dan nggak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Wah luar biasa. Merit, setelah merit, mestinya gimana? Terus tiba-tiba bisa ada keponakan kita bilang aja gini, ayo mau ajak saya mau ke Singapura gak? Saya bilang ke Singapura saya nggak mau. Saya bilang Singapura kecil, nggak enak Singapura. Saya bilang nggak mau. Dia bilang nggak mau ya. Saya mau ajak kamu di Hotel Marina loh. Hah? Begitu dengar Marina? Hah? Saya bilang gitu. Itu beberapa tahun yang lalu waktu masih ada mama saya pernah bilang dalam hati saya bilang Tuhan, aku kepengen di dalam hati. Aku pengen deh Tuhan ada nginep di hotel ini Tuhan waktu di Singapura. Saya bilang aku mau pengen nginep di Hotel Marina ini Tuhan Yesus. Waktu itu hari 1 malam 7 juta. Waktu kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Saya bilang mau deh Tuhan. Saya mengerti. Tapi saya mau ajak mama saya Tuhan Yesus kalau nginep di sini. Saya harus beli mama saya karena dulu selalu saya kalau jalan-jalan selalu mama saya ajak dan saya beliin tiket selalu. Saya punya pikir seperti itu. Tapi mama saya dipanggil Tuhan. Jadi ya udah semuanya hilang, makanya semuanya udah bablas, udah lupa di pikiran saya, nggak ada lagi di benak saya, di otak saya, udah hilang. Tapi tiba-tiba
udah habis meritan, baru habis selesai merit hari Sabtu, terus hari Sabtu dia sebelum meritnya dia udah ngomong, dia mau ajak saya, dia bilang gitu. Terus saya bilang nggak mau, dia bilang, saya mau ajak kamu di Hotel Marina loh. Langsung tak keinget kembali. Aduh ini Tuhan yang aku mau dulu nih Tuhan Yesus. Saya bilang begitu langsung. Terus saya bilang, bener ya ajak saya ya, saya bilang di Hotel Marina. Dia bilang, iya katanya. Dia bilang, aku kasih kamu kamar, aku beliin kamu itu kamarnya. Oke, langsung saya bilang sama anak saya yang cewek, tolongin mama, saya telepon dia, tolong mama cari tiket sama papa. No, jadi benar-benar saya dikasih kamar hotel. Nah, anak saya yang merit, saya yang bulan madu sama suami. Saya bilang bulan madu. Wah, teman-teman pada ketawa. Iya, saya bilang udah biarin, udah ada umur, nggak jadi masalah. Bulan madu aja saya. Iya, ini puji Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Saya dikasih refreshing. Udah habis capek-capek, refreshing. Tapi saya bukan cuma refreshing di sana. Ternyata Tuhan punya rencana lain di sana. Saat di sana, terus yang saya nggak pernah pikir-pikir dan saya nggak pernah rencanain, pergi aja nggak direncanain, begitu juga di sananya. Di sananya ketemu, jadi ada teman Tanggul, yang teman-teman daerah sini yang teman kita main gitu, dia punya cucu emang dari lahir jantungnya punya kelainan, jadi pakai baterai. Terus waktu dia cerita, saya pernah punya kerinduan. Waktu dia cerita, saya pernah punya kerinduan. Aduh Tuhan, aku mau doain dong Tuhan Yesus. Mau doain ini anak, saya bilang gitu, punya kerinduan. Nah, nggak tahu dia juga punya kerinduan seperti yang sama. Aduh, gitu. Dia mau kita doain juga gitu. Mau doain cucunya gitu. Jadi ketika kita di Singapura, dia juga di Singapura. Kita kan nggak rencanain semuanya. Jadi bisa tiba-tiba cepet-cepet dia cari kita. Nah kita juga pikir, oh ya kamu ada di sini. Jadi kita bisa jadi berkat lagi. Dari dimanapun kita berada, ayo buat Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kalau punya hati nurani, punya kerinduan untuk menjadi berkat, pasti Tuhan bisa pakai kita. Karena hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Yang paling penting, saya selalu bilang, miliki hati nurani. Hati nurani belas kasihan buat jiwa-jiwa, dan tanpa kita pikir embel-embel. Saya nggak pernah pikir sampai saya mau dianterin, mau diajak makan, saya bilang no, saya bilang kan cucu kamu lagi sakit, kamu urusin cucunya aja. Saya bisa pulang naik MRT. Ini Singapura tuh dari dulu saya suka naik MRT, saya bilang saya suka, padahal punggung saya lagi sakit. Waktu itu hari habis ngawinin anak, ternyata punggung saya sakit sekali. Sakit, ternyata saya nggak pernah pakai hak. Nah saat itu 1 harian saya pakai hak, jadi bengkak sampai. Tapi puji Tuhan luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Sampai dia bilang, aduh saya nggak tahu, tiba-tiba suami saya nanya sama dia, tukang urut gitu, dokter mana yang mau. Jadi dia bilang, aduh kamu lagi sakit ini. Saya bilang, enggak. Saya bilang, saya udah disembuhin Tuhan. Nah, saya udah sembuhin Tuhan, jangan pikirin pinggang saya, jangan pikirin apa. Pokoknya saya rindu untuk berdoa. Saya bilang untuk berdoa. Ternyata benar. Dia tanya saya besoknya, dia mau anterin saya ke airport atau gimana. Saya bilang, no. Saya bilang, enggak, saya bisa jalan sendiri. Saya bilang, saya naik MRT karena saya tulus kok. Saya enggak, jangan pikir yang macam-macam sama saya. Kita semua saudara, kita teman. Jangan pernah pikir yang aneh-aneh. Saya bilang, aduh benar-benar terima kasih. Saya bilang sama-sama juga. Saya juga terima kasih saya buat kamu, karena saya juga dikasih percayaan. Saya juga bisa melayani, itu satu anugerah. Kita melayani itu satu anugerah. Kepercayaan Tuhan buat kita. Kita bisa menjadi berkat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, atau bukan karena kita cakap atau apapun juga. Enggak, semua karena Tuhan. Kita cuma jadi saluran berkat. Selama saluran berkat ini berguna, maka kita akan dipakai. Tapi ketika kita sudah tidak berguna, kita akan dipotong. Jadi saya bersyukur. Dan benar, ketika saya berdoa buat orang lain, orang sakit mengalami kesembuhan, dan saya pun juga mengalami kesembuhan, udah otomatis. Nggak usah ke dokter lagi. Saya sampai di Jakarta saya udah sembuh sendiri. Otomatis yang bengkaknya hilang semuanya. Oh, saya bilang puji Tuhan. Saya bilang maka hidup saya bilang saya serahin semua dengan tangan Tuhan. Wow, dahsyat. Luar biasa. Dan saya percaya kiranya memberkati setiap kita. Ayo, jangan pernah menyerah apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati semuanya. God bless you. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali.
Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Kezia sudah memberikan firman dan juga beberapa kesaksian. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah, tetap fokusnya sama Tuhan ya, bukan sama masalahnya tuh. Ingat katanya Bu Kezia. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Sinta. Mungkin Bu Sinta dipersilakan waktu dan tempatnya. Shalom. Shalom, Bu Sinta. Iya, halo Oke, sayang. baik. Iya, Shalom. selamat malam teman-teman semua. Susan, Keisha, juga ada teman-teman Sinta sebagian Paul yang ada ikut di sini luar biasa. Sinta sebenarnya malu ya. Susan kasih telepon Sinta langsung, berarti Sinta baru pulang capek banget, tapi Sinta benar-benar bangga punya teman seperti Susan. Susan masih ingat Sinta. Sinta diminta untuk memberi sharing iman bersama. Aduh senang bener ketemu sama Keisha lagi. Bagus banget, cocok banget nih saya mau kasih kesaksiannya tentang jangan menyerah juga nih ya. Tapi sebelumnya izinkan Sinta untuk doa dulu ya. Saya ingat juga sama Tuhan. Teman-teman juga ikut bantu doa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, di mana melalui sahabat saya Susan, saya bisa bersekutu bersama teman-teman kekasih Yesus di grup Secret Prayer House ini. Bantu saya Tuhan untuk bisa berbagi sharing iman, agar ini bisa membuat teman-teman bangga betapa hebatnya Allah kita. Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Ajari saya Tuhan, sekalipun mengalami yang kita tidak inginkan dan bergumul sangat berat, ini tidak mempengaruhi kami untuk tetap mengandalkan Engkau dan berserah padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oke teman-teman, Sinta mulai. Sinta perkenalkan dulu, saya Sinta punya anak 2 dan cucu 2 ya teman-teman, dan Sinta senang banget Sinta diminta sama Susan untuk sharing kesaksian. Sinta nih nggak istimewa teman-teman, biasa-biasa aja, tapi ini sangat luar biasa buat pengalaman Sinta sebagai anak Tuhan di masa sekarang ini tuh nggak gampang. Dari dulu saya tuh latar belakangnya adalah Katolik ya. Dari dulu Sinta kepengen mempunyai pasangan yang satu iman ya, yang percaya Yesus. Tapi kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu kita dapat. Tapi kita percaya ada maksud Tuhan di balik itu semua. Satu kali saya ke gereja, saya mohon sama Tuhan, saya ingin mempunyai pasangan yang satu iman. Saya ngiri ngelihat orang-orang yang kalau ke gereja tuh berdua sepasang. Aduh, betapa indahnya bersama-sama ke rumah Tuhan, dapat firman, terus kita sama-sama bisa sharing bersama. Aduh, mau Tuhan. Tapi waktu saya pulang ke rumah, saya lihat tetangga saya yang satu iman, berdua suami istri, bertengkar gara-gara mau pergi ke gereja, gara-gara soal kecil. Saya lihat Tuhan kasih lihatkan saya jelas gitu bahwa kamu tuh nuntut saya untuk satu iman tuh. Kamu lihat tuh bahwa yang satu iman aja bertengkar gitu ya. Terus akhirnya saya sekarang udah ganti, robah. Saya punya doa sama Tuhan. Saya cuma minta gini, Tuhan, saya percaya seorang bapak tuh nggak akan memberi pasangan yang nggak baik, saya bilang gitu. Saya percaya Tuhan, Engkau sayang sama saya, Engkau cinta sama saya, Engkau mau saya punya pasangan yang dari Engkau. Kita bilang gitu ya. Saya mau berserah Tuhan, apa yang Tuhan kasih, pasangan buat saya itu yang terbaik buat saya. Saya yakin itu. Saya bilang gitu. Akhirnya saya menikah dengan suami. Halo? Halo? Halo, dengar ya? Halo. Dengar, Mam. Lanjut. Dengar ya Tante ngomong ya. Akhirnya Sinta menikah dengan suami yang lain agama, yaitu Buddha ya. Memang suami bertanggung jawab, baik ya. Dia nggak pernah suka
pokoknya baik deh jadi seorang suami yang bertanggung jawab. Tapi satu hal yang saya sedih, dia nggak kasih saya ke gereja dan persekutuan doa di rumah nggak dikasih sama dia. Dia bilang buat apa itu semua? Gak apa-apa, yang penting hidup kamu baik. Hidup kamu baik, kamu tidak nyakitin orang, kamu benar-benar jadi ibu rumah tangga yang baik, itu aja gitu. Membuat saya sangat sedih dan kecewa teman-teman. Dan pernah putus asa dan mau komplain sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan nggak sayang sih sama saya? Saya mau berkegiatan di gereja, selalu suami marah. Harapan merit saya gelap banget. Saya merasa Tuhan tuh nggak adil gitu di pihak saya. Padahal Tuhan tahu, Tuhan kan bilang, saya tuh dari kamu di rahim ibu kamu, saya udah tahu apa yang kamu inginkan. Jadi berarti Tuhan juga bisa tahu dong apa kehidupan saya tahun 5 atau 10 tahun yang akan datang. Tapi apa yang Tuhan kasih sama saya pernah komplain sama Tuhan. Satu hari saya mau ke gereja, nggak boleh, saya nangis di kamar, teman-teman. Saya nangis di kamar sampai bantal itu basah. Saya ingat hari itu saya mau persekutuan doa di rumah teman gitu, kayak kita tuh komsel gitu ya. Terus gitu tiba-tiba saking saya nangisnya tuh, nangis sampai setengah mati, saya capek, tersenguk-senguk, saya sampai mimpi. Nah, di dalam mimpi ini Tuhan bekerja untuk saya. Saya luar biasa, seolah-olah Tuhan tuh hadir di depan saya dan bicara apa saya. Tuhan bilang apa teman-teman? Sampai saat ini saya tidak pernah lupa pesan Tuhan sama saya di dalam mimpi. Tapi itu rasa saya itu bukan mimpi. Tapi Tuhan benar-benar hadir di hidup saya. Tuhan bilang begini, jelas. Sinta ingat, aku memberi engkau 2 telinga dan 1 mulut. Sinta ingat banget teman-teman. Saya memberi kamu 2 telinga dan 1 mulut. Itu ada maksudnya. Saya bingung, apa maksudnya Tuhan? Jadi saya dialog gitu sama Tuhan di dalam mimpi itu. Jadilah a good listener. Jadi pendengar yang baik. Jangan komplain, jangan marah, jangan suka nggak menghormati suami, ngomel, membanding-bandingkan, menuntut, marah-marah, nggak membuat itu satu solusi yang baik. Tuhan bilang gitu. Lakukan, kamu punya part, kamu sebagai istri, kamu terhadap saya tetap setia, baik, berdoa, bersyukur, jaga attitude. Jangan ngelawan. Karena suami perlu dihormati, dihargai. Itu benar-benar Tuhan kayak menasihati saya seperti orang tua saya. Di situ saya tersentak. Benar-benar saya tuh terbangun, Tuhan. Aduh Tuhan, saya selama ini salah Tuhan. Saya berbuat salah, bengkok dari apa yang kamu mau. Saya tidak lurus seperti yang Tuhan mau. Tuhan bantu saya ingin menjadi murid Engkau, mau menyenangkan hati Engkau. Saya percaya kalau saya tuh dengar Engkau, pasti Kau kasih yang terbaik. End up-nya pasti yang terbaik. Saya percaya kalau Tuhan memberi saya suami yang tidak satu iman, tapi pasti ada di balik itu adalah kebaikan yang Kau akan kasih. Saya nggak tahu apakah saya dibentuk menjadi sabar atau apa teman-teman. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya yakin Tuhan itu mengajar saya tuh jadi pribadi yang lebih menerima apa adanya. Awalnya susah, teman-teman, susah banget untuk melawan sifat suami yang kasar. Kan teman-teman tahu sendiri kan kalau orang Medan itu selalu dengan temperamen. Tapi karena Allah berbicara sama saya di mimpi saya seperti punya kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Karena saya percaya roh Allah lebih besar dari roh apapun juga. Saya tahu itu. Walaupun saya tidak sesuci orang-orang yang aktif di gereja, tapi saya percaya Tuhan. Saya yakin Tuhan ada di hidup saya. Setiap hari saya selalu dibimbing, selalu dituntun, selalu hadir di hidup saya. Dan saya selalu ada satu nyanyian yang Ibu Kesia juga tahu. Saya selalu berbagi di doa fajar. Selalu saya nyanyikan ini untuk saya punya kekuatan. Lagunya adalah Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu yang saya dapat dari Tuhan Yesus. Lagu itu yang menguatkan saya sampai sekarang. Lagu ini selalu saya nyanyi saat saya bergumul dan tidak kuat. Mau pisah sama suami. Ternyata luar biasa lagu pujian ini bagi hidup saya. Membuat Sinta ringan dan bisa menjalaninya dengan bersyukur. Karena masih ada Tuhan yang selalu menghibur. Dan Sinta tetap mengandalkan Tuhan sampai saat ini. Teman-teman, apabila kita jalani dengan sukacita dan bersyukur, percaya deh semua terasa ringan. Persis yang Ibu Kesia tadi kasih tahu, jangan menyerah. Itu benar-benar klop apa yang Sinta mau berikan saat ini. Ini juga di luar dugaan Sinta. Sinta akan beri kesaksian sharing iman seperti ini. Dari sikap kita yang tidak pernah melawan, selalu menghormati apa yang suami mau, tidak bantah. Gradually, teman-teman, suami terlihat perubahannya. Tuhan mau gubah dia pelan-pelan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, teman-teman. Seperti dia membalikkan tangan. Saya sampai kaget. Tiba-tiba satu hari, di hari Minggu, tiba-tiba seperti petir. Dia ngomong sama saya, waduh ini mujizat banget deh. Tuhan benar-benar bekerja. Dia bilang apa? Kamu kok nggak pergi ke gereja? Kan hari Minggu. Gitu. Sampai saya kaget. Oh boleh ya Pak? Siapa yang nggak kasih? Boleh. Aduh, saya benar-benar sampai saya di kamar, saya berlutut minta thank you sama Tuhan. Ini benar-benar berjalan perlahan-lahan tapi pasti. Makanya teman-teman, Sinta percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja setiap saat apabila kita percaya dan yakin. Kita tahu Tuhan itu benar-benar Tuhan kita, Tuhan yang tidak tidur. Dia tahu apa yang kita inginkan. Kalau dia tahu dari rahim ibu kita apa yang dia akan bentuk kita sampai kita lahir. Pasti dia tahu 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi untuk saya. Dan saya percaya satu kali Tuhan pasti merubah hidup suami saya menjadi Kristen dan percaya sama Yesus. Saya percaya. Tapi waktu Tuhan adalah waktunya dia, bukan waktu kita. Itulah teman-teman apa yang Sinta bisa kasih sharing iman Sinta. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk Bu Sinta Dinata sudah memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa kita tuh jangan pernah menyerah. Sebelum kita melanjutkan, saya mau memberikan satu pujian penyembahan dari Ko Erik dari lagunya Bu Sinta. Dipersilakan Ko Erik, kita melakukan pujian penyembahan satu lagu. Thank you, that's my favorite song. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Saya undang semua nyanyi ya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Sebelum mengakhiri, saya mau minta untuk kita foto bersama semuanya. Dibuka kameranya, yang berkesempatan buka kamera, boleh tolong dibuka kameranya mungkin. Kita akan foto bersama. Siap-siap buat cewek yang cantik-cantik, buat yang laki-laki boleh dipersilakan mukanya ditunjukkan. Oke, saya mulai hitungan dari 3, 2, 1, smile ya semuanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Buat teman-teman semua, ada yang ingin bertanya kepada Bu Sinta atau Bu Kezia mungkin. Dan selanjutnya nanti Bu Susan akan memberikan ucapan sedikit mungkin. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya buat Bu Kezia dan juga dengan Bu Sinta. Wow, firman Tuhan sangat memberkati. Siapa yang mau bertanya ya di antara kekasih Tuhan di tempat ini? Hari ini kita kedatangan hamba Tuhan seorang ibu yang sangat luar biasa tentunya ya, menjadi berkat bagi kita semuanya. Ayo, siapa yang mau bertanya boleh silakan. Hari ini tadi sudah dikatakan mengenai jangan menyerah ya. Apa yang kita lalui saat-saat ini mungkin bisa di-share-kan ya. Saya percaya semuanya ini mendapat berkat. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ada sedikit yang mau memberikan kesaksian tentang jangan menyerah, selain dari Bu Sinta dan juga Bu Kezia. Boleh nanti yang mau minta didoakan juga boleh ya sama Bu Kezia ya. Di sini ada Bu Inti. Oke, Bu Inti ya. Bu Inti mau didoain sama Bu Kezia sama mungkin Pak Jimmy ya. Setelah saya beri ya. Terima kasih ya Bu Kezia. Tadi dikatakan memang semuanya itu yang dikatakan Bu Kezia itu dari awal hingga akhirnya seperti ini. Jangan menyerah, enggak mudah memang. Tapi dalam perkataan selalu dikatakan gampang ya kelihatannya. Tetapi ketika kita menjalani sesungguhnya proses itu memberikan kita tuh semakin kuat. Tergantung dari kita sendiri. Seperti tadi Bu Sinta mengatakan. Itu pilihannya mungkin ya Bu Sinta. Saya belum tanya ini Bu Sinta. Bu Sinta. Ya. Saya teringat ya. Bahwa apa yang kita lakukan tuh kalau memang belum sampai tujuan, memang diharuskan jangan menyerah. Bahkan kita harus bertahan. Dalam pertahanan ini kita tentunya nggak bisa melakukannya sendiri. Seperti Bu Sinta tadi katakan, nggak mampu. Ya, melakukan sendiri nggak mampu, tapi kita punya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dimana segala sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan, itu justru kita mendapatkan jalan keluar yang sangat luar biasa. Yang dikatakan oleh Bu Sinta tadi, saya merasakan ya apa yang dirasakan oleh Bu Sinta. Bagaimana seorang suami tidak boleh untuk istrinya ke gereja, itu memang sesuatu yang berat sekali. Padahal kalau dipikir, itu adalah hal yang baik, tujuan baik ke gereja, bukan ke nightclub. Tapi sesuatu tempat yang bagus, ibadah. Kenapa nggak boleh? Ya. Tapi dari hari ini saya melihat Bu Sinta punya suatu ketaatan tunduk pada suami.
ya, dikatakan nggak boleh, akhirnya Bu Sinta dimenangkan oleh Tuhan, doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Ya, seberapa banyak masalah di tempat ini untuk kekasih-kekasih Tuhan, yakinlah bahwa kita masih punya Tuhan dan punya pengharapan. Dan tadi dikatakan sesuatu hal, jangan pernah menyerah. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin hari ini bisa down ya. Tapi pelajaran dari Bu Kesia, satu hal, kita melewati semuanya itu karena kita percaya, kita mau dengar suara Tuhan, kita mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Dan satu hal, kata menyerah itu sama halnya dengan jangan putus asa. Itu saling berkaitan, tetap fokus pada Tuhan. Sangat bersyukur ya, kalau kita diberkati pada malam yang indah ini, dengan kesaksian dan firman yang sangat memberkati. Kelihatannya seperti tadi firmannya Simpson itu juga, dia sudah melakukan salah jalan. Ya, terkadang kita menempuh hidup ini, terkadang keliru, salah jalan. Tapi satu hal, Tuhan itu selalu membela. Tuhan itu selalu menolong anak-anak yang selalu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Dan tidak pernah Tuhan itu memalukan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mempunyai satu, kasih. Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Dan Tuhan itu maha pengampun ya. Terima kasih Bu Kesia untuk firman-Nya malam ini, dan juga untuk Bu Sinta ya. Ini baru datang dari luar negeri, saya langsung todong ini. Mohon maaf ya Bu Sinta, tapi memang benar kita harus bersaksi. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk bersaksi seperti Bu Kesia itu? Saksi, Mbak Firman, yuk ya. Dimanapun kita adalah wanita hebat. Luar biasa. Bu Kesia, Bu Inti ada ya Bu Inti? Saya digerakkan Bu Kesia untuk mendoakan kekasih-kekasih Tuhan. Ada Bu Inti ya, yang lagi sakit. Bu Inti, bisa dibuka Bu Inti? Bu Inti, oke. Saya digerakkan Bu Kesia untuk mendoakan Bu Inti, sama satu lagi Pak Jimmy. Oke ya, siap ya Bu. Ini Bu Inti. Yo Bu. Ya, shalom. Bentar. Halo. Shalom, Bu Oh. Inti. Iya, shalom. Shalom. Saya mau ngomong sebentar, bisa Bu Susan? Nggak apa-apa ya. Saya memang ini tadi apa ya? Kesaksian Bu Kesia dan Bu Sinta tuh mengenal saya. Karena saya itu Semangat Bu Inti. ya, saya itu sakit, tapi masih sering marah-marah sama suami. Makanya saya belum bisa mengampuni. Iya, minta tolong didoakan supaya bisa sabar gitu. Terima kasih. Luar biasa Bu Inti. Bu Inti lewat pengakuan Bu Inti itu ada satu hal yang luar biasa. Di mana Bu Inti udah ada kemauan dan tahu. Jadi ayo kita minta kekuatan dari Tuhan untuk semuanya bisa. Pasti bisa. Bu Inti luar biasa. Sakit apa Bu Inti hari ini? Saya kanker. Oh, kena kanker ya. Baru jalan di kemoterapi, bukan kemoterapi, apa satunya itu sinar. Oh, Tapi di kemarin 2 hari yang lalu sudah selesai. Ya. Dan saya sebetulnya juga mengalami mujizat sih, karena kemarin saya nggak bisa jalan, sekarang saya sudah bisa jalan. Amin. Itu cuman tangan saya belum bisa digerakkan, makanya kalau bingung naruhnya di mana, jadi koi mesti berubah-ubah terus. Jadi Percaya Bu, ketika Tuhan menyembuhkan, Tuhan nggak pernah separuh-separuh. oh iya, Tuhan pasti akan menyembuhkan sampai tuntas. Saya percaya
Kan nggak ada, buat Tuhan tuh tidak ada satu yang mustahil dan nggak ada yang sulit buat Tuhan. Saat kita mau seperti Bu Inti bilang, oh Bu Inti belum bisa mengampuni, dan hari ini, malam hari ini, ketika firman menemplak, kesaksian menemplak, Ibu mengingatkan kepada Ibu kembali ada sesuatu yang harus dibereskan. Pengampunan itu yang harus dibereskan. Ayo Bu, terima suami Ibu apa adanya, karena nggak ada satu manusia pun yang sempurna. Ingat selalu, Ibu Inti bisa mengampuni ketika Ibu selalu mengingat kebaikan dari suami Ibu. Hal yang buruknya dibuang, ingat selalu hal yang positif yang ada di suami Ibu. Dan jangan pernah menyerah. Menyerah itu bukan suatu jawaban. Dan putus asa juga bukan suatu yang dapat mengubah keadaan. Yang bisa mengubah keadaan ketika kita bangkit, kita berseru, kita percayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ibu Inti, percaya kesembuhan terjadi. Ya, oke. Ayo, saat iman kita bertumbuh, saat iman kita lepaskan pengampunan, iman kita ada, saat itu juga terjadi kesembuhan mukjizat. Kalau Tuhan sudah bisa membuat Ibu berjalan untuk berjalan hari ini, itu kan step awal. Nah, apalagi setelah Ibu melepaskan pengampunan dan Ibu memiliki iman yang kuat, Ibu total disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Oke, Ibu Susan, kita sama-sama kita arahin tangan kita ke Bu Inti, sama-sama kita dukung semuanya buat Ibu Inti malam hari indah ini. Tuhan, buat Tuhan itu nggak ada yang mustahil, nggak ada yang kebetulan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, kalau dulu Tuhan membangkitkan orang mati, hari ini mujizat itu terjadi. Khususnya buat kekasih kami Tuhan Ibu Inti, Tuhan Yesus. Ya tahu Tuhan kelemahannya Tuhan Yesus. Ya tahu kekurangannya Tuhan, ya tahu kesalahannya Tuhan Yesus. Pada saat dia belum bisa mengampuni, dan hari ini Tuhan Yesus yang mau melepaskan pengampunan Tuhan Yesus kepada suaminya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan agar hari ini tuntas ia dapat mengampuni suaminya dengan hati yang penuh dengan sukacita, sehingga tidak ada lagi Tuhan Yesus dosa yang merintangi ya Tuhan Yesus. Hambatan untuk Tuhan menjawab setiap doa-doanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. 1 Petrus 2 ayat 24. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus. Ibu Inti disembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya, kami serahkan semua Tuhan di dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Ya, Bu terima Inti. kasih. Ya, Kuat ya Bu Inti ya. Percaya Bu Inti, hidup harus dengan sukacita. Ketika Ibu ada sukacita mengampuni suami Ibu, maka semuanya akan terjadi, Bu. Ibu melakukan bagian Ibu, dan Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Oh ya. Amin. 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 Tuhan berkati. Ya, Bu. Tuhan berkati Bu Susan. Saya serahkan kembali Bu Susan. Masih di mute, Bu. Selanjutnya untuk Pak Jimmy Sugiarto ya, Bu Keisha. Yes. Oh, Pak Jimmy Pak ya. Jimmy. Iya. Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy, Jimmy. saya digerakkan Tuhan untuk Bu Bapak Kesia. didoakan sama ini Bu Kesia. Oh iya, masih Bu Pak Kesia, Jimmy. saya salam. Ya. Salam kenal Pak Jimmy ya. Ya, Pak Jimmy, salam kenal apa juga, Pak Bu. Jimmy? Saya kan baru habis Bisa operasi. open Pak. Open kamera bisa Pak. Kenapa? Pak Jimmy bisa open kamera. Udah. Biar Bu Kesia lihat wajah Pak Jimmy. Heeh. Udah ya? Aduh, HP ku yang nge-lag mungkin. Enggak apa-apa. Sorry. Ya. Lanjut Pak. Ya. Saya baru habis operasi itu benjolan di paha saya. Ya. Itu sih katanya sih limfoma. Ya. Tapi saya sih merasa nggak ada apa-apa, cuman kayaknya kok badan ini
lemes, terus juga perut juga ada enek-enek gitu ya, kayak mual gitu. Ya. Nah itu terus sama dokter itu diperiksa di rumah sakit Siloam MRCC yang di Semanggi, diperiksa IHK-nya juga belum keluar, sama PET scan-nya juga baru 2 hari yang lalu, mestinya ini hari keluar, saya ambil tapi saya belum ambil. Cuman saya sih berdoa ya, sepanjang waktu penungguan PET scan kan dimasukin cairan suntikan ke tangan saya, itu kurang lebih 1 jaman ya. Ya itu saya sih pujian penyembahan aja sama Tuhan tuh. Selama 1 jam itu saya yakin dan percaya Tuhan pasti sembuhkan saya gitu. Amin, amin. Cuman ini saya emang lagi pas drop aja, saya punya ini nih keimanan saya gitu. Tapi saya lagi berdoa terus supaya Tuhan tuh bangkitkan kekuatan iman saya untuk yakin dan percaya bahwa semua itu hasilnya bagus dan baik. Amin, amin. Ya Pak, hanya lewat iman kita percaya Pak ya. Iman sebesar biji sawi aja kata firman Tuhan kan, ketika kita memiliki iman sebesar biji sawi, kita berkata kepada gunung-gunung pindah, gunung beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Amin. Dan hari ini ketika Pak Jimmy memiliki iman, percaya Pak. Percaya ketika kita sudah meletakkan semua di bawah kaki Tuhan, percaya jangan diangkat lagi. Dan gantinya biar kita memikul kuk yang Tuhan pasang buat setiap kita. Amin. Ya, jadi percaya dengan iman yang teguh mengalami kesembuhan. Amin. Total. Oke, mari kita sama-sama Bu Susan. Kita Bu Susan, Bu semuanya yuk, teman-teman, saudara-saudara semuanya, kita angkat tangan ke Pak Jimmy, arahkan kepada Pak Jimmy. Tuhan, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu, hamba-Mu Tuhan, saudara kami, Pak Jimmy, Tuhan, ke dalam tangan kemuliaan-Mu, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengenal Tuhan Yesus, Pak Jimmy, daripada setiap kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Yesus. Yes, bilur-bilur Tuhan juga sanggup menyembuhkan Pak Jimmy. Tuhan Yesus sembuhkan total, pulih, bangkitkan imannya kembali, kuatkan, teguhkan Tuhan Yesus. Ketika dia boleh memuji, menyembah, muliakan nama-Mu Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir dan Tuhan bertahta. Tuhan Yesus, Tuhan yang urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan Tuhan yang berikan urapan api buat Pak Jimmy sehingga bangkit kembali, rohnya kembali menyala-nyala. Tuhan, semangat yang baru Tuhan curahkan buat Pak Jimmy. Tuhan Yesus, sehingga sisa hidupnya boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Melalui kesaksian kesembuhannya Tuhan, dia boleh menceritakan pengalamannya Tuhan bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan saudara kami Pak Jimmy dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percayakan dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kecia. Sama-sama Pak Jimmy. Sama-sama Pak Jimmy. Thank you. God bless you. Yes. Saya serahin kembali host-nya Bu Susan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Kesia sudah memberikan doa untuk Pak Jimmy dan juga Bu Inti. Oke, untuk teman-teman yang lain, mungkin di sini ada yang mau bertanya, melanjutkan sesi tanya jawab, atau kita akan menyelesaikan Zoom pada hari ini dengan doa berkat dan doa penutup. Mungkin untuk Bu Kezia dipersilakan untuk doa berkat dan doa penutupnya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama mari kita berdoa. Kita akan tutup pertemuan kita, ibadah kita. Bapak yang mengucap syukur karena anugerah cinta kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus pada malam hari indah ini. Kami boleh diberkati Tuhan Yesus lewat perjumpaan kami, lewat firman Tuhan, lewat pujian Tuhan Yesus, bahkan lewat kesaksian Tuhan Yesus. Semuanya menguatkan setiap kami Tuhan, betapa indahnya persekutuan di dalam anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun kejadian yang kebetulan, kami boleh saling mengenal dan kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sama, Tuhan yang kami agungkan, kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan, semua ini boleh ada karena anugerah cinta kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Susan, Tuhan pakai Ibu Susan lebih dan lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, dia terus boleh menjadi saluran berkat. Tuhan, nama Tuhan dimuliakan lewat
sisa hidupnya yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan berkati anak mantu semuanya, Tuhan berkati. Apapun yang dia lakukan, Tuhan buat Ibu Susan berhasil. Tuhan angkat dia terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan berkati Erik juga, Tuhan yang sudah melayani pekerjaanmu, Tuhan Yesus. Tuhan terus, Tuhan menjadikannya menjadi alat yang indah di hadapan hadiratmu. Tuhan juga memakai, Tuhan Yesus, host Tuhan pada malam hari indah ini, Tuhan yang memberkati saudari kami, Tuhan Yesus. Jerih payahnya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semua saudara-saudara kami, Tuhan, dalam tangan kemuliaan-Mu. Tidak satu pun yang Tuhan tinggalkan, Tuhan. Tuhan selalu tahu keberadaan setiap kami, dan Tuhan yang turut campur dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan juga berkati, Tuhan Yesus. Ibu Sinta, Tuhan yang menjadi salam berkat juga bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebentar jikalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan menurunkan tangannya, Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan berkati kami, Tuhan, dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, Tuhan kami terima semua dengan ucapan syukur sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin.